Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Ketinggalan Konten. Konten yang sudah basi tapi mudah-mudahan masih bisa dinikmati. Di depan saya ini ada motor Beat ESP nih. Ini ya, Beat ESP dengan kendala itu suruh ganti aki. Suruh ganti aki sama yang punya. Yang punya itu cewek dua kesini, tiba-tiba suruh ganti aki. Alasannya itu dia lupa mematikan kontak ini ya, lupa dimatikan kontaknya, kemudian di starter nggak ngangkat, lalu motornya dibawa ke bengkel sini dan disuruh ganti aki. Kemudian setelah saya buka, akinya itu masih baru. Ini kelihatan ya, akhirnya masih baru ini tuh, kata orangnya juga masih baru ini. Nah, berhubung lupa mematikan kontak, makanya terus akhirnya tekor. Terus lalu saya sarankan mendingan dicas aja dulu, siapa tahu masih bisa. Kemudian yang punya itu akhirnya nurut ya. Nah, ini setelah saya cas nanti kita langsung pasang ya. Tapi sebelum dipasang kita lihat dulu voltasenya ya, apakah bisa naik apa tidak. Ini ya. Seharusnya kalau ngedropnya cuman masalah lupa mematikan kontak, harusnya masih bisa untuk dicas ya. Beda dengan kalau misalnya memang akhirnya sudah suak. Ini alatnya untuk ngecek voltase pakai AVO ya, digital. Kita set dia di DCF20. Ini ya. Kemudian yang hitam ini kita letakkan hitam aki. Terus yang merah kita letakkan ke merah. Tuh nilainya nyentuh ke 13 ini. Berarti harusnya masih bisa ini ya. Sekarang langsung kita pasang aja ya. Oh ya, nanti sekalian kita cek cara ngetes pengisian untuk motor Beat ESP ini ya, bagaimana yang normal ya. Kita pasang dulu akinya. Kita pasang dulu akinya. Pas untuk motor Beat ESP ini ya, starter halus ini yang normal harusnya saat motor hidup nanti hidup langsam itu 14, sekian ya, saat motor belum digas. Kemudian kalau sudah hidup, kemudian yang plus kabel merah ini dilepas, ini ya, yang merah ini dilepas, terus yang dites adalah yang ininya juga 14. Kalau yang kabel ini nanti dites tidak 13, berarti jalur pengisiannya nggak normal ya. Saya ulangi ya, untuk pengecekan aki untuk motor Beat ESP ini saat motor hidup nanti adalah 14, sekian, hidup langsam ya. Kemudian saat nanti aki yang plus ini dilepas, terus yang dicek adalah yang kabelnya, itu juga harus 14 ya. Sekarang kita pasang AVO-nya. Yang plus kita letakkan di plus, yang min kita letakkan di min. Kemudian kita set, nih pastikan 00 seperti ini. Kemudian kita pasang yang plus ini, yang merah ke plus. Tuh masih 13 kan ya. Coba sekarang kita hidupkan ya. Nanti seandainya
seandainya kita starter itu nilainya turun di bawah 10, berarti akhirnya memang ngedrop ya. Seandainya nilai di starter nanti nilainya turun ke bawah 10, berarti memang akhirnya sudah minta diganti. Kita mulai ya. Ini kita ngontak tuh, lalu kita hidupkan ya, kita tekan starternya, kita lihat nilainya. Itu masih normal ya, itu masih 14,2 ya saat langsam tuh, berarti akhirnya ini masih normal ini. Coba sekarang kita lepas yang merah ya. Kalau yang merah plus ini dilepas ya, pastikan motor masih hidup ya. Coba kita lepas yang merah plus ini dilepas, harusnya motornya masih hidup. Kita lihat yang normal itu masih hidup nih, yang normal. Tuh, ini sudah terlepas ini, masih hidup ya, berarti pengisiannya masih normal. Kemudian kita cek lagi yang kabel ini ya, dengan AVO juga, pastikan 14 juga ya. Tuh, perhatikan ya, masih 14 kan, berarti motor ini semuanya masih normal. Dari pengisian, dari kiprok, dari spool, masuk ke aki. Ini ya, kita pasang lagi. Kita pasang lagi ya. Jadi seperti ini cara ngecek pengisian untuk motor Beat ESP ya, yang starter halus. Saat langsam nilainya harus 14, saat akhirnya dilepas juga 14. Coba kita tes lagi ya. Oh ya, 14 ya. Ini ke arah sini ya, karena silau. Kita gas-gas dulu. Kita matikan dulu motornya ya. Jadi cuman seperti ini ya cara ngetes ataupun ngecek pengisian untuk motor Beat ESP starter halus. Saya ulangi lagi ya, pastikan aki 12 volt dulu. Setelah aki 12 volt kita yang kabel aki ini kita pasang, kemudian kita hidupkan secara langsam, itu nilainya harus 14, sekian ya saat langsam. Kemudian kita lepas yang merah ini untuk ngecek pengisiannya, jalurnya ya. Itu yang merah ini kita lepas dan kita cek dengan AVO, juga nilainya harus 14, sekian. Itu yang normal ya. Kalau tidak seperti itu berarti ada masalah dari sininya ataupun dari mananya ya. Sudah, video ini saya akhiri sampai di sini aja. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan singkatnya video ini bisa menjadi inspirasi ataupun menambah ilmu bagi mekanik pemula termasuk saya. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, agar saya bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.